Habib, bagaimana kita menyikapi habaib yang nakal? Ya, jadi begini ya, yang namanya ibadah itu adalah melakukan sesuatu yang pastinya itu berat dilakukan oleh hawa nafsu. Ya, kita sholat senang apa nggak senang? Berat atau ringan? Pasti berat, pasti nggak senang. Kita harus mujahadah dulu sampai kemudian kita senang. Kita bukan tingkatan wali. Kita masih terpaksa sholat subuh, kita masih terpaksa sholat isya, kita masih terpaksa, bukan kesenangan kita. Seperti yang dikatakan Nabi SAW, hubbiba ilayya min dunyakum salas, telah menjadikan aku cinta kepada dunia kalian itu 3 hal. Apa itu? Atib, wanisa, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Nah, itu Nabi SAW. Begitu pula para wali, kita belum sampai ke tingkatan itu. Rata-rata ibadah itu berat, dilakukan oleh hawa nafsu, karena kita itu diliputi oleh hawa nafsu. Puasa berat, zakat berat, bagi sedekah berat, hadir majelis taklim berat, akhlak yang baik berat, mengutamakan orang lain berat, semuanya berat. Nah, sama, cinta kepada zuriat Nabi itu adalah ibadah, diperintahkan dalam syariat. Kalau kita cinta pada mereka, maka kita akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan perhatian Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Nah, itu nggak mudah, nggak bakal dibiarkan begitu saja oleh setan itu. Nah, oleh karena itu, maka kalau seumpama cinta kepada zuriat Nabi itu wajib hanya kepada zuriat Nabi yang baik-baik saja, ya itu bukan ibadah. Ya gampang itu melakukannya. Nah, biar kita tahu, ya zuriat Nabi itu kalau seumpama zuriat Nabi itu seperti habaib-habaib yang ulama-ulama itu, ya enak. Dan karena mereka itu tidak menggerogoti, mereka itu tidak tidak sampai menjadi beban bagi kita gitu loh. Nah, karena mereka punya ilmu. Nah, tapi kan banyak habaib bukan semuanya punya ilmu. Habaib bukan semuanya berakhlak yang baik. Habaib bukan semuanya berada dalam lingkungan yang baik. Mereka itu juga manusia, bukan manusia suci. Siapa bilang mereka para habaib itu manusia suci? Siapa bilang di antara elemen masyarakat itu kemudian tidak ada oknumnya? Ya pasti ada oknumnya. Pejabat ada oknumnya, ulama ada oknumnya, anggota legislatif ada oknumnya, semua ada oknumnya. Nah, begitu pula yang namanya habaib juga ada seperti itu, ada oknumnya juga. Kita beli buah-buahan, misalnya kita beli rambutan, semuanya bagus? Ada yang nggak bagus atau semuanya bagus? Pasti ada yang nggak bagus, ya itu oknum namanya. Nah, jadi mereka itu manusia biasa, bukan malaikat. Ya, nggak ada yang mengatakan habaib itu manusia yang suci, nggak ada. Ya, habaib itu nggak mungkin berdosa, nggak ada. Mereka berdosa, bahkan dosanya itu 2 kali lipat, karena mereka itu ada contoh dan tauladan. Gitu. Nah, oleh karena itu menyikapi mereka yang tidak baik akhlaknya, ya, melanggar syariatnya, kita sebagai seorang yang muhibbin, yang cinta pada zuriat Nabi, kita harus menegurnya. Harus menegurnya. Bahkan kata Allah Haddad, kalau kita cinta pada zuriat Nabi, kalau kita melihat anak kita berbuat maksiat, lalu kita lihat pada waktu yang sama ada habaib yang melakukan maksiat, kita harus tegur dulu yang habib itu kalau kita cinta pada Nabi SAW. Itu namanya cinta, bukan wah itu habib biarin saja, malah dikasih uang untuk minum-minum dan sebagainya. Salah itu nanti bertanggung jawab depan Allah dan depannya Nabi Muhammad SAW. Bukan cara seperti itu bukan mahabbah itu. Nah, oleh karena itu, cuma caranya kita itu menegurnya itu dengan cara yang baik, ya. Kalau semua kita harus memberikan sebuah didikan kepada mereka, harus dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar, menyinggung perasaan dan sebagainya, jangan gitu. Nah, jadi habaib walaupun bagaimana mereka itu adalah anak cucu Nabi. Ambil contoh untuk mudah supaya dinalar oleh supaya dicerna oleh nalar kita dan akal kita, logika kita adalah, saya punya anak, ya, saya punya anak. Anak saya ini nakal misalnya, ya, anak saya nakal, sehingga apa? Ada yang nggak suka dengan anak saya. Kemudian dimarah-marahi oleh murid saya misalnya, atau dipukul oleh murid saya misalnya. Kira-kira saya kecewa nggak sama yang mukul? Nah, kenapa nggak merasatinya aja? Kenapa nggak dibawa kepada saya supaya dikasih tahu dan sebagainya, kok malah dipukulnya dan sebagainya? Kan saya kecewa. Saya tidak akan balas karena saya punya ilmu. Cuma saya kecewa. Ini orang, masya Allah, saya ajari, saya beri ilmu, kok dia begitu sih melakukannya? Ah, gitu lah. Kecewa dia. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau dia itu dihormati, dimuliakan karena dia itu anak guru, maka saya sebagai seorang manusia biasa yang berakhlak yang standar seperti ini, saya akan merasa gembira, bahagia. Begitu pula Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, innama ana basyarum mislukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Nah, oleh karena itu
pernah suatu waktu ya terjadi di kota Madinah di zaman kita ya, di mana kita di Madinah itu waktu kita belajar Madinah itu setiap tahun kita mendapatkan santunan yang diambil daripada harta wakaf untuk para zuriat Nabi yang ada di Jeddah. Kalau salah waktu itu kita dapatnya 900 real sampai 1200 real. Ya lumayan lah, sekitar 5 jutaan lah gitu per orang itu. Ada satu orang yang dia itu tidak baik ya, suka minum dan sebagainya. Dia datang kepada yang bersangkutan yang mengurusi harta itu, dikasih nasabnya, silsilahnya, tapi ditolaknya, nggak dikasihnya. Karena dia itu beranggapan kalau dia itu kasih, dia akan gunakan untuk bermaksiat. Maka dia tidak memberikannya. Subhanallah, begitu dia pulang, malam harinya dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW berkata begini kepada pengurus tersebut, kenapa kau tidak berikan kepadanya? Ya Rasulullah, kalau aku berikan padanya, dia akan gunakan untuk maksiat. Saya akan bertanya kepadamu, kata Nabi Muhammad. Kalau kamu punya anak dua, yang satu orang soleh, yang satu tidak soleh. Kalau kamu meninggal, apakah yang tidak soleh ini dapat warisan apa tidak dari kamu? Dapat, berikan. Itu haknya dia. Coba lihat bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad SAW ya. Nah, jadi ini yang terjadi. Akhirnya dia bangun, dia menangis, dia sedih, dia menyesal. Dia datangi rumah orang itu, dia kasih bagiannya, ditambah lagi dengan hartanya dia sendiri dia kasih sebagai tanda penyesalannya. Akhirnya dia heran, "Loh, kemarin kamu mengusirku, tidak memberiku, kok sekarang bahkan berlipat-lipat?" Diceritakan apa yang diimpikannya. Masya Allah, jadi sebab dia itu bertobat. Ya Allah, aku seperti ini diperhatikan oleh datukku Nabi Muhammad SAW. Gimana kalau semua aku menjadi orang baik? Subhanallah, jadi sebab dia menjadi orang yang soleh sampai sekarang, Masya Allah. Nah, ini salah satu contoh ya, satu contoh. Lihat gimana perhatiannya Nabi Muhammad SAW. Nah, semoga kita termasuk yang ada mahabbah ya. Jadi saya ingatkan kepada para habaib yang mempunyai sifat yang tidak baik, tidak sinergi dengan akhlaknya Nabi SAW. Kita ini dimuliakan bukan karena badan kita, bukan karena hidung kita yang mancung, wajah kita yang tampan, badan kita yang tegap, atau karena sisilah kita itu. Enggak. Kita ini dimuliakan karena di dalam diri para habaib itu ada darahnya Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala sudah menyatakan, siapapun yang memuliakan darah Nabi SAW, maka Allah akan muliakan dia. Tapi siapapun yang menghinakannya akan dihinakan juga, walaupun dia sendiri. Hati-hati. Hati-hati habaib yang merendahkan Nabi SAW dengan kehabaibannya itu dengan mempertampakkan akhlak yang tidak baik. Dan kita sebagai seorang yang muhibbin, maka tegurlah dengan cara yang baik. Mereka juga manusia biasa. Apa salahnya sih kalau kita itu memberikan sedikit daripada apa yang kita punya untuk menghormati Nabi Muhammad SAW dengan cara yang baik tentunya. Nah, semoga kita semua termasuk yang mendapatkan anugerah menjadi seorang muhibbin, sehingga kita nanti di pada mahsyar kita termasuk yang minum telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disampaikan Nabi SAW, mereka yang cinta pertama kali akan meminum dari telaga Al-Kautsarku adalah keluargaku, dan mereka yang cinta kepada keluargaku. Semoga kita termasuk yang meminumnya, dan sehingga kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk yang bahagia di dunia sampai di akhirat nanti.